kita bahas soal minggu kemarin ya. Nah, di sini ada koordinat titik, jarak ke sumbu X, dan jarak ke sumbu Y. A 2,6. Jadi 6 itu menjadi satuan X dan 2 menjadi satuan Y. Nah, yang B juga 5,5. 5 sumbu X dan 5 juga jarak ke sumbu Y. Yang C min 4,3. Karena jarak itu tidak ada min, maka yang min menjadi plus. Nah, yang 3 itu jarak ke sumbu X dan yang 4 itu jarak ke sumbu Y. Yang D 6 jarak ke sumbu X dan 5 jarak ke sumbu Y. Yang E juga kan min, ketemu min 3, min 3. Karena jarak tidak ada min, maka keduanya menjadi positif. Nah, seperti di sini. 3 pada sumbu Y dan 3 pada sumbu X. Sama ya. Nah, yang ke bawah juga yang F min 5, min 6. 6 pada sumbu X dan 5 pada sumbu Y. G 5,4. 4 pada sumbu X dan 5 pada sumbu Y. Yang H 3,6. 6 menjadi sumbu X dan 3 menjadi sumbu Y. Yang kemarin jawab seperti ini, betul ya. Yang kemarin saya jawab chatnya. Jika saya ada salah jawab, maafkan saya. Dan ini saya benarkan ya. Yang kemarin mengerjakan tugas, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi anak-anak yang mengerjakan tugas. Terima kasih. Nah, di koordinat kartesius juga terbagi menjadi 4 kuadran. Yang sebelah kanan itu kuadran 1, yang sebelah kiri kuadran 2, kanan bawah itu kuadran 4, dan kanan kiri itu kuadran 3. Lihat soal di bawah ini. 2,6. Titik A berjarak 2 satuan sumbu Y dan jarak 6 satuan dari sumbu min X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, pada A 2,6, titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Nah, lihat ini ya. Ini kan ada di sini ya titiknya. Nah, bagaimana menentukan kuadran satunya? Kita hitung apakah benar titik ini. Ingat-ingat ya, kalau Y itu ke pinggir, kalau X ke atas. Nah, karena di sini 2,6 berarti X-nya 6 dan Y-nya 2. Nah, 1, 2. Nah, karena 2 berjajar di sini, maka kita hitung 6 dari jajaran 2 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ini tarik ke bawah jadi di sini ya. Nah, oke. Hapus. Karena sudah ada titiknya, maka kita tarik. Set. Mantap. Anggap saja ini lurus ya. Jadi A itu 2,6. Berada di kuadran 1 karena kuadran 1 itu terletak di sebelah kanan dan kuadran kiri adalah dan sebelah kiri adalah kuadran 2 dan bawah kiri kuadran 3, bawah kanan kuadran 4. Selanjutnya pada B titik-titik. Oke. B mana titik B nih? Oke, kelihatan guys. Nih, kita coret-coret ya. Nih, di sini adalah titik B. 3,0. Oke, kita garis. Ganti warna ya biar gak pahili coy. Nih, garis. Nah, oke. Nah, titik B berjarak 3 satuan dari sumbu min Y, berjarak 0 satuan dari sumbu min X. Titik B berada di kuadran. Nah, karena titik B ada di tengah-tengah di antara kuadran 1 dan kuadran 4, maka B adalah terletak di bagian kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, sekarang yang C. Min 2,3. 3 itu Y dan 2 itu X. Min 2 itu X. Nah, 3 kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini ya kita hitung yang Y itu di jajaran yang ini. Oke. Nih. Ke pinggir ya kalau X. 1, 2. Nah, karena tadi di jajaran ini kita tarik. Oke. Set. Mantap. Nah, maka C berada di kuadran berapa? Hayo. Yang sebelah kiri adalah kuadran 2. Nah, sekarang yang D. Yang D mana D?
oh ini D. Oke, kelihatan guys nih nomor D. Kita edit. Yang D itu 0,4. Titik D berjarak 0 satuan dari sumbu min Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu min X. Titik D berada di kuadran berapa? Ayo. Ini berada di tengah-tengah. Di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Maka titik D yaitu berada di kuadran 1 dan 2. Ya. Nah, yang bagian FHG isi ya sama kalian. Oke, selanjutnya masuk ke posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tentu A, B. Lihat ada peta. Banyak banget titiknya. Apa-apa. Kita lihat soalnya. Di sini ada posisi dari titik asal 0,0, objek dan koordinat. Nah, ada posisi terhadap tenda 1, pos 1 dan pasar. Ya, tenda 1 2,0, pos 1 2,5, pasar 4,3. Oke. Sini ada contohnya. Perumahan 6,5. 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Dari pos ke perumahan, dari tenda ke perumahan dan pasar ke perumahan yaitu 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Di sini kita cari peta. Nah, perumahan tadi teh jarak yang ditempuh dari tenda 1 ke perumahan itu adalah 4 ke kanan dan 5 ke atas. Oke, gini ya. Jadi berhitungnya dari tenda 1 ini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 ke kanan, 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jarak ke perumahan itu dari tenda 1 ke perumahan itu bisa gini, bisa juga gini. Oke, ini jalannya pokoknya 4 ke kanan dan 5 ke atas. Bisa ya. Oke, sekarang yang pos. Pos itu kayak apa? Yang pos. Ini ada pos. Berapa jarak pos ke perumahan? Berapa kotaknya? 4 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas. Oke. Nah, karena yang sudah satu jajar sama perumahan, jadi sumbu X nya itu 0. Jadi nggak usah dihitung ke atas atau ke bawahnya, langsung aja 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jarak tempuhnya itu cuma 4 kotak. Sip, mantap. Nah, kalau ke pasar, jarak pasar ke perumahan 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Ini ke kanan 1, 2, dan ke atas 1, 2. Oke, sekarang mantap nih. Terus yang pasar boleh gini, boleh kayak gini ya, kayak tadi gini. Mantap, gini doang. Nah, kalau begitu caranya ini yang pemakaman pemakaman 5,2 jadi satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Pemakamannya pemakaman dari tanda 1 ya, tanda 1 ke pemakaman jaraknya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke bawah 2, 1, 2 sampai deh dari tenda ke pemakaman. Kalau dari pos ke pemakaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya 7. Nah, 7 ya lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari pos ke pemakaman itu 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Nah, yang pasar ke pemakaman, dari pasar ke pemakaman ganti pakai warna hijau. Mana pemakaman mana ya? Nah, ini ke pasar. Nah, ini pasar. Oke, kita hitung dari pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5 sampai. Nah, jadi jarak pasar ke pemakaman yaitu 9 ke kiri dan 5 ke bawah. Sekarang yang pasar. Nah, yang mana pasar? Ini pasar nih. Ini titik pasar. Dari pasar
dari pasar itu 4,3. Dari tenda 1 ke pasar berjarak tenda 1 ke pasar. Ini tenda 1 ke pasar berjarak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Oke. 1 2 ke kanan, 3 ke atas. 1 2 3. Bagus 1 2 2 3. Oke, mantap. Sekarang yang pos 1 ke pasar. Pos 1 ke pasar. Pos 1 ke pasar mana pos 1? Oh nih. Pos 1 ke pasar 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. 1 ini ke kanan ya. 1 2 dan 2 ke bawah. 1 2. Oke, mantap. 1 2 1 2. Oke. Sekarang yang hutan. Nah, hutan. Nah, ini hutan ada di titik hijau. Hutan. Nah, yang hutan di min 8,5. Min 8,5. Sekarang cari dari tenda 1. Mana tenda 1 kan ini ya. Aduh ya. Nih. Dari tenda 1. Tenda 1. Tenda 1 dari hutan. 10 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Dari tenda 1. Ke kiri ya. Nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pas dan 5 satuan ke atas. 1 2 3 4 5. Nih. 1 2 3 4 5. Nah, dari hutan ke pos 1 dan hutan ke pasar cari tahu ya, dan juga dari tenda 1 ke pos 1 dan ke pasar. Dari tenda 2 ini yang ini. Dari tenda 2 ke tenda 1 ke tenda 2 ke pasar. Dari pos 1 cari denahnya dari tenda 1 pos 1 dan pasar. Yang pos 2 juga dari tenda 1 pos 1 ke pasar. Oke, selanjutnya ini. Nih, kita lihat ya. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat di sini ada garis L, garis M, dan garis N. Garis L ini sumbu yang berhadapan dengan sumbu X, dan yang garis M ini sumbu yang berhadapan dengan sumbu Y, dan yang N ini sumbu yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ingat-ingat ya, sumbu L adalah yang sejajar dengan X, yang M itu sejajar dengan Y, dan yang bersilang itu garis berpotong kepada sumbu Y dan sumbu X. Oke. Nah, lihat baik-baik. Ini adalah sumbu yang berpotongan karena sumbunya memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Ini juga sama ya, sumbu yang berpotongan. Berikut garis M dan M yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau tegak lurus seperti ini ya. Ini tegak lurus. Nah, lihat di sini. Diketahui titik A 3,2, B 3,6 dan C min 5,2. Di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu Y dan sumbu X? Nah, ini tiga garis lurus. Lurus ya. Nah, maka garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, ini kan 1 2 3. Nah, ini jadi di sini segaris. Nah, kalau yang nomor 2, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Maka ini ya garisnya. Nah, jadi garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di atas dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Nah, 2 satuan dari sumbu X. 1 1 2. Nah, jadi di sini yang 3, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, yang itu garis yang mengelilingi titik K, yaitu ini. Oke, ini dan ini. Ini garis yang saling berpotongan. Ingat ya, yang sejajar itu ini dan ini sejajar pada sumbu X, ini bersejajar dengan sumbu Y, dan ini adalah garis yang berpotongan. Terima kasih.